Teman-teman di rumah, pernah nggak sih kalian merasakan tagihan listrik di rumah itu naik? Padahal kita tuh cuma pakai peralatan listrik kayak biasa-biasa aja. Atau mungkin kalian bertanya-tanya, bagaimana sih agar kita bisa menghitung konsumsi listrik yang ada di rumah kita? So, let's see. Oke teman-teman, sebelumnya perkenalkan nama saya Davi Elansyah. Saya adalah mahasiswa pendidikan vokasional teknik elektro Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang sedang menjalani studi semester 2. Nah, di video kali ini kita akan membahas secara sederhana apa itu konsumsi listrik, kenapa penting untuk dipahami, dan bagaimana cara menghitungnya menggunakan contoh nyata yang sering kita temui di rumah. Jadi, pastikan teman-teman tonton sampai selesai ya. Secara sederhananya, konsumsi listrik itu adalah jumlah energi yang kita gunakan atau yang kita pakai dalam kebutuhan peralatan listrik sehari-hari. Nah, setiap alat listrik ini tuh memiliki kebutuhan yang berbeda-beda teman-teman. Nah, untuk contohnya, misalnya kita di rumah mempunyai lampu LED sebesar 10 watt, lalu ada televisi 75 watt, lalu ada kulkas 200 watt, lalu juga ada AC sebesar 400 hingga 800 watt. Nah, dari situ teman-teman, semakin besar nilai watt pada suatu peralatan, maka semakin besar pula energi listrik yang dibutuhkan saat alat tersebut digunakan. Sebagai ilustrasi, bayangkan listrik seperti aliran air. Daya listrik adalah ukuran seberapa besar aliran air yang keluar dari keran. Semakin besar keran dibuka, maka juga semakin banyak air yang mengalir. Begitu juga dengan peralatan listrik, semakin besar dayanya, maka semakin banyak energi yang digunakan. Nah, lalu kenapa sih konsumsi daya listrik ini penting untuk kita pelajari? Nah, perlu teman-teman ketahui, dalam memahami konsumsi listrik ini, ada beberapa alasan penting untuk kita ketahui. Yang pertama, untuk mengetahui kebutuhan listrik suatu rumah. Nah, misalkan kalian punya rumah nih, kalian nggak tahu cara menghitungnya, nah kalian bisa mempelajari rumus atau ilmu konsumsi listrik ini. Nah, yang kedua, untuk menghindari kelebihan beban listrik yang dapat menyebabkan MCB turun atau listrik padam. Nah, yang ketiga, untuk menghemat penggunaan energi dan mengurangi biaya tagihan listrik. Dan yang keempat, untuk menentukan ukuran kabel, pengaman listrik, serta kapasitas daya yang harus disediakan. Misalnya, kita ambil contoh, jika kebutuhan di rumah kita itu dayanya mencapai 350 watt, dan daya yang tersedia sedangkan hanya 2200 watt, maka listrik di rumah kita itu akan sering mati atau trip karena menggunakan peralatan rumah secara bersamaan teman-teman. Untuk bagaimana cara menghitung menggunakan rumus-rumus konsumsi daya listrik, tonton video berikut. Oke teman-teman, kita masuk ke perhitungan konsumsi daya listrik. Nah, dalam perhitungan ini kita mengambil contoh dalam satu rumah itu ada beberapa alat elektronik yang dipakai, yaitu ada lampu sebanyak 16 buah, lalu ada exhaust fan sebanyak 1, lalu juga ada AC setengah PK sebanyak 4 buah, lalu ada ceiling fan sebanyak 3, ada magicom dan lainnya itu sebanyak 1. Nah, lalu juga di sini ada daya dalam satuan barang-barang elektronik tersebut, yang dimana lampu itu sebanyak 15 watt, lalu exhaust fan itu sebanyak 50 watt, lalu AC setengah PK 400 watt, ceiling fan itu 100 watt, dan magicom 300 watt. Dan untuk barang-barang lainnya kalian bisa lihat sendiri ya. Nah, di sini juga ada waktu penggunaan dalam perharinya. Nah, untuk lampu ini sendiri, lampu exhaust fan, ceiling fan, dan juga kipas ini menggunakan waktu 8 jam dalam sehari. Lalu untuk AC setengah PK magicom
itu menggunakan waktu 6 jam dalam sehari. Dan untuk lainnya ini kalian bisa lihat seperti TV 3 jam sehari, lalu pompa air 2 jam sehari, lalu di sini laptop, charger HP, dan blender itu setiap 1 jam per hari teman-teman. Nah, untuk menjumlahkan total daya dari setiap alat elektronik yang ada, kita bisa menggunakan rumus yang ada di bawah ini. Total daya sama dengan daya dikali waktu penggunaan. Nah, kita bisa lihat bahwa daya dan waktu penggunaan ini sudah terdapat nilai-nilainya. Tinggal kita kalikan saja. Di sini, misalnya kita ambil exhaust fan. Nah, kita bisa jumlahkan, yaitu 50 watt dikali dengan 8 jam per hari. Maka kita bisa mendapatkan hasilnya yaitu sebanyak 400 Wh, yaitu watt hour dalam satuannya. Nah, jika jumlah dari barang elektronik ini lebih dari satu, seperti lampu, AC, dan ceiling fan ini, kita bisa tambahkan rumusnya dengan dikalikan lagi jumlah barang. Nah, di sini misalkan kita jumlahkan 15 kali 8 jam per hari, lalu dikalikan lagi dengan jumlahnya, yaitu 16. Maka total dayanya yaitu 1620 Wh atau watt hour. Setelah kita mendapatkan total daya dari hasil penjumlahan daya dan waktu penggunaan yang ada, kita bisa menjumlahkan lagi total daya yang ada di sini dalam watt hour per hari dengan cara kita tinggal menambahkan nilai-nilai total daya dari mulai lampu sampai dengan blender. Nah, jika sudah dijumlahkan, maka hasil yang keluar adalah sebanyak 19.265 watt hour per hari. Nah, ini sudah per hari ya teman-teman. Nah, dari total daya pemakaian yang sudah kita jumlahkan, yaitu sebesar 19.265 watt hour per hari, kita bisa mengonversikan satuan dalam Wh ini atau watt hour ke dalam kilowatt hour atau kWh sesuai dengan ketentuan PLN. Dengan cara di bawah ini rumusnya ada konsumsi kWh sama dengan total Wh dibagi dengan 1000. Contohnya di sini untuk perhitungannya yaitu 19.265 watt hour yang sudah kita jumlahkan dibagi dengan 1000. Maaf, ini juga per hari ya. Lalu ini dibagi dengan 1000, maka hasilnya akan 19,265 kWh per hari. Oke, selanjutnya untuk mengetahui total biaya per bulan yang kita harus bayarkan kepada pihak PLN, yaitu setelah mendapatkan total pemakaian harian dalam kWh, kalikan dengan jumlah hari dalam satu bulan rata-rata. Di sini satu bulan rata-rata itu sebanyak 30 hari. Lalu kalikan dengan tarif dasar listrik TDL yang kita gunakan. Kita ambil contoh di sini. Dalam suatu rumah kita menggunakan 1300 volt ampere. Nah, tarif dasar listrik dalam 1300 volt ampere ini yaitu sebesar 1.444,7 rupiah. Ya, teman-teman, maaf ini salah. Ya, nah ini. Nah, dikarenakan dalam nilai ini itu masih per hari, kita ubah dulu pemakaiannya dalam satu bulan dengan cara nilai 19,265 kWh per hari ini kita kalikan dengan 30 hari, yaitu akan menghasilkan 577,95 kWh per bulan. Nah,
ini sudah kita ubah ke per bulan. Lalu untuk mengetahui perkiraan biaya yang harus kita bayarkan, nilai yang kita sudah jumlahkan tadi kita jumlahkan lagi dengan tarif dasar listrik yang ada di sini 1300 volt ampere. Nah, tarif listriknya itu sebesar 1444,7. Dapat kita hasilkan perkiraan biaya yang harus kita bayarkan kepada pihak PLN yaitu sebesar 834.964 rupiah. Nah, kira-kira begitu untuk perhitungan total biaya per bulan yang kita harus bayarkan, teman-teman semuanya. Nah, teman-teman semua, sudah pada paham kan bagaimana cara menghitung konsumsi listrik dalam suatu rumah? Untuk video selanjutnya, jangan lupa like, comment, and subscribe. See you in the next video. Dadah!